Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan. Hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting, terutama buat orang-orang yang sudah memasuki usia lanjut, atau buat kita yang punya orang tua, kakek, nenek, atau kerabat yang sudah berumur. Kita akan bicara tentang diabetes pada lansia. Tapi tenang, kita akan membahasnya dengan bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kita akan mulai dari sebuah kisah nyata. Lalu kita pelan-pelan memahami apa itu diabetes, bagaimana cara mengenalinya, apa bahayanya, dan yang paling penting, bagaimana cara mengelolanya. Saya ingin membuka cerita ini dengan kisah dari seorang ibu. Namanya Bu Wati. Umurnya 69 tahun. Sehari-hari beliau tinggal bersama anaknya di sebuah kota kecil. Bu Wati adalah sosok ibu yang sederhana. Beliau pensiun dari pekerjaannya sebagai guru SD beberapa tahun yang lalu. Sejak pensiun, kegiatannya lebih banyak di rumah. Masak, merawat tanaman di halaman belakang, dan kadang mengantar cucunya ke taman bermain. Tapi belakangan ini, Bu Wati mulai sering merasa cepat lelah. Kalau bangun tidur, mulutnya terasa kering, pandangan juga agak buram. Kadang, Bu Wati merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, bahkan tanpa aktivitas berat. Awalnya, beliau mengira itu karena anak usia. Namanya juga sudah tua, katanya. Tapi semakin hari, keluhannya semakin banyak. Berat badannya turun, padahal makannya masih seperti biasa. Beliau juga jadi lebih sering buang air kecil di malam hari, sampai harus terbangun 3-4 kali hanya untuk ke kamar mandi. Akhirnya, anaknya membawa Bu Wati ke puskesmas untuk periksa. Setelah dicek, ternyata kadar gula darahnya mencapai 280 mg per desiliter saat puasa. Dokter mengatakan, ini adalah tanda diabetes tipe 2. Buat sebagian dari kita, angka itu mungkin tidak begitu terasa artinya. Tapi untuk orang yang seharusnya memiliki kadar gula puasa di bawah 100 mg per desiliter, angka 280 itu sangat tinggi. Artinya, tubuh Bu Wati tidak bisa lagi mengontrol kadar gula dalam darah dengan normal. Nah, dari sini kita mulai masuk ke pembahasan. Apa itu diabetes? Dan kenapa banyak sekali orang tua yang terkena? Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi saat kadar gula darah seseorang terlalu tinggi. Gula darah tinggi bisa terjadi karena tubuh tidak memproduksi cukup insulin, atau karena tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan baik. Insulin ini bisa diibaratkan seperti kunci. Dia membuka pintu sel tubuh agar gula dari makanan yang kita makan bisa masuk dan digunakan sebagai energi. Tapi pada penderita diabetes, kunci ini rusak atau tidak ada, sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya, gula menumpuk di dalam darah. Pada orang yang lebih muda, tubuh biasanya masih bisa melawan. Tapi pada usia lanjut, proses metabolisme mulai melambat. Otot berkurang, lemak bertambah, dan aktivitas fisik biasanya juga menurun. Itulah sebabnya, diabetes sangat sering terjadi pada lansia. Bahkan banyak yang tidak menyadari mereka mengalaminya, karena gejalanya muncul perlahan, dan kadang dianggap sebagai bagian dari penuaan biasa. Sekarang kita bayangkan, tubuh yang seharusnya menjadi mesin pembakar energi, malah tidak bisa bekerja dengan baik. Makanan masuk, tapi tidak bisa diproses dengan semestinya. Maka tubuh jadi cepat lelah, gampang mengantuk, susah berkonsentrasi, dan kadang muncul rasa haus terus-menerus. Lalu muncul komplikasi lain. Luka kecil di kaki jadi lama sembuh. Penglihatan jadi kabur. Kadang muncul rasa kesemutan di tangan dan kaki. Bahkan ada yang sampai mengalami infeksi yang parah. Kembali ke cerita Bu Wati. Setelah tahu bahwa beliau menderita diabetes, keluarganya mulai melakukan penyesuaian. Pola makan diubah. Makanan manis dikurangi. Teh manis diganti teh tawar. Nasi putih diganti nasi merah. Atau dikurangi porsinya. Tapi bukan cuma soal makanan. Aktivitas fisik juga mulai diperhatikan. Dulu, Bu Wati jarang bergerak.
Tapi sekarang anaknya mengajak beliau jalan pagi setiap hari. Tidak jauh, cukup keliling kompleks selama 20-30 menit. Dan perubahan mulai terasa. Bu Wati tidak lagi cepat lelah seperti sebelumnya. Gula darahnya mulai turun. Pandangan mata yang semula kabur mulai membaik. Dokternya bilang, ini semua bukan karena obat saja, tapi karena pola hidup yang berubah. Banyak orang berpikir kalau diabetes hanya bisa dikendalikan dengan obat. Padahal, makanan dan aktivitas fisik adalah bagian terpenting dari pengelolaan penyakit ini. Kalau pola makan tetap tidak teratur, tetap sering makan manis, tetap duduk seharian tanpa bergerak, maka seberapa kuat pun obatnya tetap tidak akan cukup. Saya tahu, mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Apalagi untuk orang tua yang sudah puluhan tahun hidup dengan cara tertentu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Perubahan itu bisa dilakukan perlahan, mulai dari hal kecil. Misalnya, mengganti nasi putih dengan porsi yang lebih sedikit, menambah porsi sayur di tiap makan, mengurangi gorengan, mengganti camilan manis dengan buah-buahan rendah gula seperti apel, pir, atau pepaya. Bahkan, aktivitas sederhana seperti menyapu halaman atau merawat tanaman bisa menjadi bentuk olahraga ringan. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah dukungan dari keluarga. Orang tua kita kadang tidak tahu apa yang mereka alami. Mereka hanya merasa tidak enak badan. Mereka tidak tahu kalau itu bisa jadi tanda diabetes. Maka, tugas kita sebagai anak, cucu, atau keluarga adalah mendampingi, membantu mereka memahami tubuh mereka, menyediakan makanan yang sehat, menemani mereka jalan pagi. Jangan menunggu sampai komplikasi muncul. Karena begitu komplikasi datang, pengobatan jadi lebih sulit dan mahal. Salah satu komplikasi yang sering terjadi pada lansia dengan diabetes adalah luka yang tidak sembuh-sembuh, terutama di bagian kaki. Ini karena aliran darah di kaki berkurang akibat gula darah tinggi yang merusak pembuluh darah kecil. Kalau tidak segera ditangani, luka ini bisa terinfeksi dan bahkan menyebabkan amputasi. Tentu kita semua tidak ingin itu terjadi pada orang tua kita. Contoh lainnya, ada Pak Darto, umur 72 tahun. Beliau sering merasa kesemutan di ujung jari kaki, terutama malam hari. Setelah diperiksa, ternyata itu gejala neuropati diabetik, kerusakan saraf akibat diabetes yang dibiarkan terlalu lama. Tapi Pak Darto tidak menyerah. Beliau mulai menjaga pola makan dan setiap hari berjalan kaki di halaman rumah. Beliau juga mulai rajin merendam kaki dengan air hangat untuk memperlancar peredaran darah. Sekarang gejalanya jauh lebih ringan. Disinilah pentingnya edukasi dan kesadaran. Kalau kita tahu sejak awal, kita bisa mencegah banyak hal buruk. Dan untuk para lansia yang sedang menghadapi diabetes saat ini, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Anda tidak sendiri. Banyak yang mengalami hal yang sama. Dan banyak pula yang bisa menjalani hidup sehat dan berkualitas meskipun dengan diabetes. Yang terpenting adalah menerima kondisi ini dengan tenang, lalu mulai melakukan langkah-langkah kecil untuk menjaganya. Karena diabetes bukan hukuman, tapi peringatan. Peringatan dari tubuh kita agar kita lebih perhatian. Usia boleh bertambah, tapi semangat untuk hidup sehat bisa tetap menyala. Hidup tidak berakhir di usia 60, 70, atau 80 tahun. Justru di usia itu, kita bisa menikmati buah dari kerja keras kita selama ini. Bermain dengan cucu, bercocok tanam, ikut pengajian, berlibur bersama keluarga. Semua itu masih mungkin, asal kita mau menjaga tubuh kita. Dan untuk yang masih muda, sekaranglah saatnya mulai menjaga. Karena penyakit seperti diabetes tidak datang tiba-tiba. Ia muncul perlahan, bertahun-tahun. Mulai dari kebiasaan makan yang berlebihan, malas bergerak, begadang,
dan stres yang tidak diatur. Kalau kita sadar sekarang, kita bisa mencegahnya nanti. Dan kita bisa mendampingi orang tua kita untuk melalui hari tua dengan lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih tenang. Jadi mari kita mulai dari yang sederhana. Kurangi makanan manis, perbanyak air putih, aktifkan tubuh walau hanya 15 menit sehari. Dan kalau ada tanda-tanda seperti sering haus, sering buang air kecil, pandangan kabur, luka yang susah sembuh, jangan anggap enteng. Segera periksa. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan lupa, sayangi tubuh, sayangi diri sendiri, dan sayangi orang-orang yang kita cintai.